Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arinda Utami. Izinkan pada kesempatan ini untuk saya menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Australia dalam Respon Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang mengapa isu ini layak untuk diteliti. Negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Namun, karena keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia dan teknologi, kawasan Pasifik Selatan tidak berdiri sendiri sehingga membutuhkan negara lain, dan bantuan luar negeri merupakan instrumen utama pendapatan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Definisi dari bantuan luar negeri menurut Development Assistance Committee adalah perpindahan sumber daya publik dari satu negara ke negara lain atau kepada organisasi di mana 25% komponennya bertujuan untuk mengembangkan negara-negara miskin. Australia merupakan penyedia bantuan luar negeri terbesar di kawasan Pasifik Selatan. Australia telah menjadi kekuatan dominan di kawasan Pasifik Selatan selama hampir 3 dekade. Kepentingan nasional Australia yang paling utama adalah pada bidang keamanan, yaitu untuk memelihara keamanan dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Artinya, Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi aman dan damai di negara-negara sekitarnya. Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, Australia dengan upaya memberi bantuan luar negeri untuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan karena kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Australia. Di sisi lain, ada aktor yang sedang mengembangkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan, yaitu Tiongkok. Kepentingan nasional Australia terhambat atas hadirnya aktor baru di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi rivalitas atas kepentingan nasional Australia. Pengaruh Tiongkok semakin meningkat di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Bahkan Tiongkok tercatat menjadi negara pendonor ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Program bantuan global Tiongkok telah berkembang seperti pengeluaran ekonomi dan pertahanannya. Bantuan luar negeri Tiongkok pada kawasan ini terpusat pada negara-negara yang mengakui One China Policy, yaitu Cook Island, Samoa, Tonga, Fiji, Papua New Guinea, dan Vanuatu. Tiongkok menawarkan berbagai bantuan mulai dari bantuan keuangan, membangun infrastruktur, hingga meningkatkan militer sehingga Tiongkok dijuluki sebagai New Banker di kawasan Pasifik Selatan. Memperhatikan pengaruh Tiongkok yang mengalami peningkatan di kawasan Pasifik Selatan, bahkan dilaporkan berusaha mengembangkan pangkalan militer di Vanuatu. Dalam menanggapi laporan upaya Tiongkok untuk membangun kehadiran Angkatan Laut di Vanuatu, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan, "Kami akan sangat prihatin dengan pendirian pangkalan militer asing di negara-negara kepulauan Pasifik tersebut." Dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan bahwa kami mengambil posisi yang kuat di Pasifik melawan militerisasi. Dengan meningkatnya jumlah investasi Tiongkok di Vanuatu, tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Australia karena secara geografis wilayah Vanuatu berdekatan dengan pantai timur Australia. Vanuatu adalah salah satu negara yang ikut serta dalam memprakarsai transportasi global Tiongkok, yaitu One Belt One Road. Dalam merespon dari meningkatnya pengaruh Tiongkok, Australia dan Selandia Baru melawan pengaruh Tiongkok dengan meningkatkan keamanan regionalnya. Dengan beberapa upaya Australia dalam meningkatkan keamanannya, tentu terlihat bahwa Australia merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok. Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok tentu menjadi ancaman bagi Australia karena dapat menyebabkan kehilangan pengaruh terhadap kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, penulis akan melihat bagaimana respon Australia terhadap meningkatnya kehadiran investasi dan bantuan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Australia merupakan negara pendonor utama di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Namun, dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, Tiongkok menjadi pendonor terbesar peringkat ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan. Australia merasa tersaingi dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut direspon oleh Australia dengan mengeluarkan kebijakan tentang Tiongkok. Oleh sebab itu, respon dari Australia terhadap meningkatnya kehadiran Tiongkok menarik untuk diteliti. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah, bagaimana kebijakan luar negeri Australia dalam merespon pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan?
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri Australia dalam merespon pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian hubungan internasional terkait kebijakan luar negeri Australia. Yang kedua, penelitian ini bermanfaat untuk penggambaran analitis kebijakan luar negeri menggunakan kerangka konsep balance of trade dalam penelitian ilmu hubungan internasional. Untuk studi kepustakaan, penulis menggunakan 5 artikel jurnal. Yang pertama ada dari Vincenzo M.A. Dugis yang berjudul Memahami Peningkatan Kehadiran Cina di Pasifik Selatan Menggunakan Perspektif Realisme Strategik. Yang kedua ada dari Patul Azim yang berjudul Kepentingan Australia dalam Kerjasama Keamanan Force Posture dengan Amerika Serikat. Yang ketiga ada Peter J. Connelly yang berjudul Engaging China's New Foreign Policy in the South Pacific. Yang keempat ada dari Windarti Febrianti yang berjudul Kepentingan Australia dalam Intervensi di Kepulauan Solomon melalui Regional Assistance Mission to Solomon Island atau RAMSI. Yang kelima ada dari Johnny Robert dan Varianto Korwa yang berjudul Kebangkitan Cina melalui Belt and Road Initiative dan Rekonstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. Kelima artikel jurnal ini sangat berkontribusi dan bermanfaat sekali bagi penulis dalam menambah data guna mengembangkan proposal penelitian ini. Untuk menganalisis pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Terdapat 4 hal yang menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman, yaitu yang pertama adalah aggregate power. Aggregate power adalah kekuatan relatif yang dimiliki oleh negara meliputi kemampuan industri, kemajuan teknologi, kapasitas militer, dan kekuatan ekonomi berdasarkan total GDP suatu negara. Dengan kata lain, aggregate power adalah sumber daya total yang dimiliki negara. Dalam penelitian ini, berdasarkan GDP, Tiongkok mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari 2011 sampai 2015. Kenaikan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai peringkat 2 dunia dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah geographic proximity. Geographic proximity adalah ancaman yang disebabkan oleh kedekatan geografis. Semakin dekat jarak antar negara, maka akan semakin besar potensi ancamannya. Lazimnya, kedekatan geografis ini ditafsirkan sebagai posisi geografis secara ilmiah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti mencoba menafsirkan kedekatan geografis tersebut dari aspek pengaruh politik suatu negara. Dalam hal ini, pengaruh politik Tiongkok telah sampai pada kawasan Pasifik Selatan tentu menjadi ancaman bagi negara-negara yang telah memiliki pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Yang ketiga adalah offensive power, yaitu kapabilitas militer yang bersifat menyerang oleh suatu negara akan mengancam negara lain. Semakin besar kapabilitas suatu negara, maka semakin besar juga pemicu terjadinya aliansi dengan negara lain oleh negara yang merasa terancam. Yang keempat adalah aggressive intention, merupakan pengaruh yang diberikan suatu negara untuk memprovokasi negara lain yang sama-sama merasa terancam oleh kekuatan musuh. Provokasi tersebut ditujukan untuk perimbangan kekuatan dengan melakukan aliansi. Keempat aspek tersebut adalah cara yang dipelopori oleh Stephen M. Walt untuk melihat ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain. Peneliti menganggap teori balance of trade oleh Stephen M. Walt relevan untuk menjadi kerangka pemikiran untuk analisis penelitian ini, karena Tiongkok terbukti telah melakukan ekspansi ke Pasifik Selatan dan Tiongkok memenuhi 4 hal yang menjadi daya ukur kekuatan negara yang memberikan dampak ancaman kepada Australia berdasarkan teori balance of trade tersebut. Adapun jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitif. Untuk batasan penelitian adalah tahun 2012 hingga 2020 pada saat Tiongkok mulai mengembangkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur akademik seperti buku, jurnal, majalah, artikel online, dokumen, dan audiovisual. Untuk unit analisis penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Australia. Kemudian untuk unit eksplanasinya adalah meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Untuk level analisis dalam penelitian ini adalah negara. Teknik analisis data dan penelitian ini adalah mengumpulkan data, mereduksi data, menginterpretasikan data, dan menganalisis data.
Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua adalah bab kedua adalah sejarah keberadaan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Bab ketiga adalah sejarah keberadaan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Bab keempat adalah analisis respon Australia terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok. Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.